Jangan suka kritik MBG. Kalau saya hentikan MBG, anak kalian akan makan apa? Makan nasi, Pak. Bagus sih, Bu. Anggaran MBG dipangkas, tidak mengurangi jumlah yang menerima. Alpha. Apa ini? Ajaan serok bawah Purbaya indeks IHSG malah makin melemah. 30 Januari 2026. Buy serok setelah pengunduran diri Direktur BI memicu gejolak pasar, tekanan pada MSCI. Ini Pak Purbaya yang timeline Pak Purbaya kapan bilang serok bawah. 16 Maret 2026. Iya, pilih saham yang bagus buat serok. Saat indeks harga saham terus melemah, Purbaya tetap mempertahankan target IHSG 10.000. Oke. Tanggal 18 Mei 2026. Jangan takut serok ke bawah sekarang. Disampaikan ketika IHSG kembali terkoreksi lebih dari 4% hingga ke level 6.435. Terus bacanya silang, sorry saya salah baca, nggak urut karena saya bacanya ke atas. Ini ternyata zigzag ini. 2 Februari 2006. Kalau saya akan serok ke bawah saat indeks harga saham IHSG anjlok hampir 5%, turun ke level 7.922. Terus pada 6 Mei saya kemarin bilang serok saja. Menanggapi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 yang disebut menunjukkan akselerasi, itu kalau nggak salah sekitar 5,2% pertumbuhannya itu. Dari kalau detailnya sih kebanyakan pembelanjaan pemerintah, Pak. Terus mana ini? Udah. Berarti terakhir 18 Mei, ya 18 Mei terakhir. Ya, kalau ini sih kritik sih, Pak. Bapak kan juga dulunya di BI loh, Pak. Pemain saham kan, Pak. Tahu kan kondisinya kayak gini. Bapak keluar statement serok. Dan terbukti saham semakin turun. Bapak Menteri Keuangan pasti tahu bahwasanya sulit untuk naik dengan kondisi sekarang. Dolar semakin rupiah terhadap dolar semakin melemah. Mau gimana serok Pak? Ya pasti turun lah. MSCI udah keluar, berapa emiten dikeluarkan dari MSCI. FTSI juga sama. Jadi ya investor asing juga bertanya-tanya, Pak. Kalau MSCI kan sebagai acuan, ya pasti banyak yang keluar. Karena mereka perusahaan-perusahaan banyak, Pak, asuransi, dana pensiun atau apa. Ya pasti keluar, Pak, cari yang aman. Dan kondisinya kalau dolar menguat terus kayak gini, daripada ke Indonesia yang rupiah semakin melemah, ya pasti larinya ke dolar, Pak. Karena kenaikan begitu banyak, dan mereka beli saham di Indonesia ya tambah turun. Mau mereka hidupnya di luar pakai dolar, dolarnya kan cuma kecil dia, karena rupiah semakin melemah. Kalau dia beli di Indonesia rupiah, kan dia pasti melemah, Pak. Kan saham di Indonesia menggunakan rupiah, bukan dolar. Mereka mengkonversi dulu dolar ke rupiah baru beli. Nah kalau rupiahnya melemah, dolarnya naik, kan dia dapat dolarnya untuk buy atau sell lagi kan pasti turun.
dari jumlah logikanya gini deh, dia taruh $2 yang dulu masih 16.000, 16.500 lah, 16.000 lah paling mudah biar hitungnya. 16.000 dikali 2 berarti sekitar 32 berarti 32.000 ya. Ya 32.000. 16 kali 2, 16, 2, 12, 12, 32 benar. 32.000. Ternyata Pak, dolar naik hingga 18.000. Oke. Berarti ketika itu uang itu 16.000 yang kemarin, ketika dijadikan dolar lagi, kan ini nominalnya berkurang, nggak jadi 2, mungkin 1,5 Pak dolar, rugi dong. Ya mereka mending cabut, cari negara yang dipastikan secara aman, dolar Amerika itu Pak. Terus Bapak bilang serok-serok, itu dasarnya apa? Kasihan dong orang-orang yang mungkin tidak punya fundamental, hanya berpacu pada berita, terus Bapak bilang gitu, beli, habis. Makin turun hilang. Kalau mentalnya kuat dan mereka pemain saham, kemungkinan nggak sebegitu, ya rugi lah, tapi nggak sebegitu kuat. Kalau mereka cuma ikut-ikutan, baru masuk ke saham, belum tahu apa-apa, ngikuti Bapak, habis uangnya. Turunnya tajam banget. Gitu Pak ya, itu pendapat saya. Next saja. Pecah telur. Apa ini? Peneliti BRIN sebut korupsi di Indonesia sudah jadi bencana luar biasa. Kalau jabatan jadi jalan pintas kaya raya, rakyat lagi yang jadi tumbal. Jawabannya cuma satu, udah tahu dari dulu. Nggak perlu saya komentari. Next video aja. Lintas beranda. Program MGW berjalan. MBG sudah 1,5 tahun berjalan. Oke. Kepala BGN dapat 1 miliar per hari. Oke. Dapur SPPG dapat 6 juta per hari. Nice. Siswa dapat 10.000 per hari. Kocak. Kita kan fokusnya ke siswa. Kalau biaya yang di atasnya itu tinggi kan ya jadinya lucu banget. Makanya idenya Bu Nani tadi itu saya setuju banget, diarahkan ke kantin hingga bisa pangkas, dan dapur MBG pun nggak perlu, kita harus nego aja sama kantinnya berapa jadinya, nanti biayanya biaya produksinya atau apa ditambahkan. Kalau satu sekolah sih biasa, kantin sekolah kan biasanya cuma satu, menangani berapa siswa di situ untuk jajan, anggapannya yang jajan 50%, berarti kan kalian nambah aja tanpa perlu nambah pegawai yang banyak. Yang sekarang gaji 3 juta, nah besar biayanya Pak, besar banget dapur MBG itu. 6 juta sehari. Next, Facebook. Pak Purbaya lagi nih. Dari viral terkini 24 jam. Usai dolar meningkat, puluhan yang tadi nih saya. Usai dolar meningkat, puluhan warteg mengeluh, dulu yang beli 150 orang, kini hanya 70 orang. Menu yang dibeli hanya nasi telur tanpa sayur. Menko Purbaya beri tanggapan, daya beli masih bagus kok, bisa aja dia kalah bersaing. Warteg sebelah lebih bagus, enak, sampai konsumen berpindah. Puluhan warung Pak, bukan satu warung. Kalau puluhan lebih dari satu, oke Pak ya.
Pak Purbaya lagi dari Stockwis. Menko Purbaya sebut rupiah melemah akibat perspeksi negatif. Kok baru nyadar? Kan itu kendalanya, Pak. Asing kurang percaya dengan negara kita, Pak. Ya dibangun dong kepercayaannya. Caranya ya jangan boros-boros. APBN-nya ditata dengan bagus. Gitu, Pak. Next. Oh, ini bagian tadi. Nani bikin kebijakan baru, bagian siap di skema MBG berbasis kantin sekolah untuk tekan beban APBN. Oke, Bu. Tinggal lihat jalannya kayak apa sih, Bu. Tapi bagus, saya setuju. Nah, Darwaca. Dari Darwaca. Momen Presiden Prabowo ingatkan mitra MBG brengsek untuk tobat kembali ke jalan yang benar. Selalu seperti itu, Bapak. Dulu korupsi, ayo yang korupsi. Mungkin ayo balikin uangnya, nanti ada pengampunan. Ketua BG-nya korupsi, Pak. Kan ini sama saja kejadian kemarin, korupsi suruh mengembalikan. Tegas itu loh, Pak. Lu mencuri, programku udah bagus. Lu mencuri berarti ganggu programku. Lu sengaja untuk merusak saya. Seharusnya gitu, Pak. Efeknya yang kena Bapak loh. Kalau dapur MBG brengsek semua. Susah, Pak. Anda yang kena. Ya harusnya tindakan tegas. Sikat, Pak. Bapak militer habisi, Pak. Hajar aja, tangkep, masukkan, dah selesai. Hingga ada efek jera. Ketika begitu, maka investor asing pun akan tertarik. Karena apa? Safety, aman, Bapak tegas. Sikat, korupsi sikat, habisin, gak peduli siapa. Kalau selalu statement, ayo Wak, sabar, ayo balikin, ayo jangan punya statement aja, Pak, ya efeknya nggak keras sih, Pak. Nggak ada efeknya kalau menurut saya. Itu aja sih, Pak. Next. Oke guys, cukup segitu kita baca Facebooknya. Ya, kalau saya sih sebenarnya sih boring sih, itu aja. Cuman ya menarik sih untuk dibahas, untuk buat lucu-lucuan, hiburan. Jadi sekarang saya berposisi bahwa saya ya ini hiburan aja ngeliat pemerintah seperti ini. Walaupun kita merasakan akibatnya, tapi ya mau gimana, emang seperti ini. Mau nggak mau kita harus survive keadaan seperti ini. Mengeluh jangan, bertahan hidup. Kritik aja. Awasi terus. Kita masih punya senjata viral, media sosial. Ini senjata yang bagus banget. Ada penyelewengan, langsung masukin medsos. Udah, mereka akan takut sendiri, mereka akan berubah sendiri. Tinggal tergantung mereka mau berubah apa dirubah. Jangan sampai terjadi kayak 98, reaksi terjadi besar-besaran. Yang sempat aku baca, mahasiswa mana mau ada 18 hari atau 18 hari nggak tahu, kalau ada perubahan, ada reformasi. Saya harap sih enggak, ini udah jatuh terlalu dalam. Dolarnya udah, rupiahnya melemah sudah sangat dalam. Ya tolonglah kalau bisa jangan sampai terjadi ya, demo-demo yang besar, yang anarkis, hingga asing nggak mau masuk ke kita. Efeknya itu sangat besar.
Dan pemerintah harus respon sebelum terjadi atau hal-hal yang tidak menguntungkan kita, ya tolong direspon, tolong ditanggapi, tolong ditunjukkan cara kerjanya, Pak. Bukan narasi-narasi aja. Kalau narasi-narasi aja berdongeng, Pak. Bapak bekerja karena dibayar oleh rakyat, mau tidak mau, karena Bapak sendiri yang mengajukan, Bapak sendiri yang berperang di pemilu kemarin. Berarti Bapak yang minta kepilih. Kalau nggak mau, ya ngapain nyalonin kemarin? Risikonya ya seperti ini. Anda dibayar rakyat, rakyat adalah atasan Anda. Kalau bos tahu anak buahnya menyelewengkan anggaran, ya harusnya dipecat. See you.